Oke, berjumpa lagi dengan saya Dedi di Hokidev Channel. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita yang terdahulu, yaitu membuat daftar supplier dan daftar customer pada perusahaan salon putri. Oke, kita lanjut. Kita buka file Mayopnya, kemudian kalian bisa pilih open. Kemudian kalian cari file yang sudah kalian pernah buat, yaitu salon putri. Nah, pada saat menu sync on ini kalian lewati saja dengan mengklik OK, kemudian lanjut dengan no. Nah, setelah muncul ke command center, untuk membuat daftar customer dan daftar supplier, kalian bisa memilih card file, kemudian pilih card list. Nah, jadi kalian setelah itu kemudian pilih new. Nah, pada menu card information di sini ada beberapa item yang perlu kalian isi. Yang pertama ada card tipenya, kemudian nama, kemudian card ID, kemudian ada address, city, dan sebagainya. Nah, untuk itu kita buka filenya dulu. Nah, sekarang kita buat daftar customer dan daftar supplier. Yang pertama kita buat daftar customer. Nah, yang pertama di sini kalian bisa lihat, yang pertama ada kodenya C001 dengan nama Nyonya Ria dengan alamat Jalan Ayani 40 Malang. Jadi yang pertama kalian di sini dirubah card tipenya dulu menjadi customer. Kemudian kalian ketik Nyonya Ria, tekan enter. Nah, kemudian baru kalian bisa mengisi kodenya, card ID. Untuk di soal kalian bisa menggunakan kode. Kita ketik, kemudian alamatnya kalian bisa copy paste. Kalau sudah, kalian pilih new, lanjutkan sampai dengan SMK Kecantikan. Nah, setelah selesai membuat daftar customer, yaitu SMK Kecantikan ini, kemudian kalian buat lagi, yaitu pada daftar supplier. Nah, caranya kalian tinggal mengubah card tipe ini menjadi supplier. Kita pilih new dulu. Nah, kita ubah card tipenya menjadi supplier. Sama caranya kalian buat, sesuaikan dengan yang di soal sampai dengan PT Mitra Jaya. Nah, setelah selesai membuat semua daftar customer dan daftar supplier, kalian tinggal klik OK. Nah, jadi di sini di card list kalian kelihatan sudah semua customer dan supplier yang kalian buat tadi. Untuk di kalian pindah ke tab berikutnya di customer, kalian bisa lihat customernya siapa saja, kemudian di supplier siapa saja. Kalau sudah selesai, pilih close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat link account untuk setiap nanti transaksi, menglinkkan atau menghubungkan transaksi akun-akun yang kita buat nanti. Caranya, untuk membuat link akun, kalian pilih setup, kemudian pilih link account. Kemudian yang pertama adalah account and banking account. Nah, di sini artinya adalah akun bank dan akun-akun yang berhubungan dengan kas. Nah, jadi
kalian pilih account and banking account. Nah, di sini ada banyak menu yang nanti kalian isi. Yang kalian isi hanya pada bank account for undeposit fund. Jadi kalian tinggal isi ke cash in bank. Kemudian pilih yes. Nah, sudah berubah. Jadi semuanya ini sudah, yang tidak perlu merubah yang lain lagi. Kemudian pilih OK. Nah, karena ini transaksi perusahaan jasa, jadi untuk link account sales dan purchase itu tidak kalian buat. Nah, langkah selanjutnya setelah selesai membuat link account, kalian akan membuat daftar saldo. Jadi daftar saldo awal, daftar saldo piutang, dan daftar saldo hutang. Nah, di sini sudah ada di soal neraca saldo per 30 November 2020. Nah, jadi caranya untuk memasukkan akun-akun ini, itu kalian harus sudah paham mengenai saldo normal setiap akun. Jadi akun aset, liability, equity, revenue, expense, dan other income itu kalian sudah tahu atau sudah paham di mana saldo normalnya. Nah, caranya untuk menginput daftar saldo ini, kalian pilih setup, kemudian pilih balance, kemudian pilih account opening balance. Nah, di sini akan ada banyak akun nanti sesuai yang kalian buat tadi di awal. Kalian harus paham di mana saldo normalnya. Untuk golongan aset itu saldo normalnya adalah di debit. Jadi untuk aset kalau ada di kredit, kalian bisa mengisi dengan tanda min atau kurung buka dan kurung tutup. Sedangkan untuk liability itu saldo normalnya adalah kredit. Jadi setiap transaksi yang ada di neraca saldo, jika liability berada pada bagian kolom debit, kalian isi dengan tanda min. Begitu juga dengan equity, sama dengan liability, dia memiliki saldo normal di kredit. Jadi setiap ada di neraca saldo, kalau ada yang berada di bagian debit, kalian diisi dengan tanda min. Sisanya income, expense, other income, dan other expense itu saldo normalnya adalah di debit, sama dengan di aset. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Kita input semua daftar saldo per 30 November ini ke aplikasi Mayoknya. Nah, ini ada pada aset dengan saldo kredit pada allowance for the full debt. Jadi kalian isi dengan tanda min. Itu dengan akumulasi depresiasi equipment, itu adalah saldo kredit. Jadi kalian isi tanda min. Nah, kemudian lanjut ke liability. Dikarenakan saldo normalnya di kredit, kalian tidak usah isi min, tinggal di input saja langsung.
Kemudian lanjut ke equity. Nah, setelah selesai menginput semua daftar neraca saldo ini, kalian lihat di amount left to be allocated itu harus 0. Jadi kalau sudah 0, kolom debit dan kredit artinya sudah balance. Kalau sudah, kalian bisa pilih OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat daftar saldo piutang dan daftar saldo supplier. Caranya sama. Kalian bisa pilih setup, kemudian balance, kemudian pilih customer balance. Nah, di sini sudah diperlihatkan ada 3 customer. Nah, sekarang kalian sesuaikan dengan di soal, yaitu daftar saldo piutang per 30 November. Jadi siapa saja yang memiliki yang berpiutang sama kita. Kemudian kalian pilih yang pertama adalah Nyonya Ria, kalian pilih add sale. Kemudian di historical sale kalian cari Nyonya Ria. Kemudian yang kedua, untuk terminnya kalian isi dengan, nah di sini tidak ada terminnya, jadi tidak usah diisi, dibiarkan saja. Kemudian pada kolom invoice kalian isi dengan nomor faktur. F11/12 dengan tanggalnya adalah 25 November 2020. Kemudian memonya isi dengan saldo awal piutang. Kemudian pada kolom total including tax kalian masukkan jumlah yang jumlahnya ini pada kolom terakhir, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian PPN-nya kalian ganti dengan NT, tidak kena pajak. Kemudian record. Kemudian selanjutnya yang kedua, lanjut dengan Nyonya Rinda, sama kalian pilih add sale, kemudian cari Nyonya Rinda, kalian masukkan invoice-nya dengan nomor faktur. Kemudian tanggalnya ganti dengan 29 November. Kemudian memonya diganti dengan saldo awal piutang. Terakhir total including tax-nya masukkan jumlahnya ini sebesar 3.800.000 dan mengubah PPN-nya menjadi NT. Kemudian terakhir klik record. Nah, kalau sudah muncul tanda seperti ini, congratulations, itu artinya saldo piutang kalian sudah balance. Nah, ini tandanya kalau sudah balance. Jadi total sale dengan link receivable account itu adalah 0. Jadi out of balance-nya adalah 0. Kalau di sini masih ada angka, jadi kalian masih salah menginput. Kemudian yang kedua, lanjut dengan daftar saldo utang. Nah, di sini sama caranya, kalian pilih setup, kemudian balance,
kemudian pilih supplier balance. Caranya sama, pada kolom supplier balance kalian pilih add purchase. Kalian masukkan yang pertama adalah PT Paragon. Nah ini jangan sampai salah, jangan sampai ketukar, karena di Mayop itu yang di atas adalah PT Martina sesuai dengan abjad. Jadi diurutkan sesuai dengan abjad. Jadi kita pilih PT Paragon dengan mengklik 2 kali. Nah, setelah muncul di historical purchase, kalian masukkan PO dengan nomor faktur. Jadi berapa nomor fakturnya di sana? C 15234. Kemudian tanggalnya adalah 23 November 2020. Kemudian kita lewati lanjut ke memo. Kalian isi dengan saldo awal utang. Kemudian total including tax-nya kalian isi dengan kolom ini. Jadi sebesar 3.500.000 dan tidak kena pajak dengan PPN NT. Kemudian record. Setelah itu yang kedua sama caranya, tinggal pilih add purchase. Masukkan daftar saldo utang yang kedua yaitu PT Martina. Kemudian isi PO-nya dengan nomor faktur F1289 dengan tanggal 20 November 2020. Memonya saldo awal utang dan terakhir jumlahnya adalah sebesar 1.500.000. Tidak kena pajak, padahal pajaknya tidak diinput. Kemudian terakhir adalah record. Nah, jadi setelah selesai semuanya, menginput dari awal, dari daftar akun, kemudian daftar saldo awal, daftar customer, daftar supplier, dan saldo piutang-utang. Langkah selanjutnya yang terakhir adalah mengecek apakah ada kesalahan pada penginputan data awal kalian. Caranya kalian pilih account, kemudian pilih company data auditor. Nah, pada menu ini, pada company data auditor, kalian bisa mengecek apakah yang kalian buat sudah benar atau belum. Kita lihat pada bagian yang sebelah kiri di bawah Mayop ini, kalian pilih transaction review. Nah, transaction review ini artinya kalian memilih dari tanggal awal transaksi sampai terakhir transaksi. Kalian ketik run review. Nah, kalau sudah ada centang hijau semua, artinya apa yang kalian buat dari awal tersebut sudah benar. Nah, kemudian kalian pilih close yang ini. Nah, sampai di sana dulu. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan ke soalnya. Transaksi yang terjadi, menginput transaksi yang terjadi selama 1 bulan. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Yang mau bertanya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah.